Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas metode studi Islam F yang beranggotakan Ainun Akilah NIM 431973, Fathul Ilmi NIM 431974, Abdullah Alman F NIM 43191006, Siti Rofiqoh NIM 431919, Siti Zulfa NIM 431950. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang posisi Islam sebagai agama wahyu. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian wahyu, yang kedua bentuk-bentuk wahyu, yang ketiga epistemologi wahyu, yang keempat Islam sebagai agama wahyu, yang kelima ciri-ciri Islam agama wahyu, dan yang terakhir yaitu posisi akal terhadap wahyu. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian wahyu. Al-wahyu atau wahyu adalah kata masdar atau infinitif. Dia menunjuk pada dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu dikatakan wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditunjukkan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang lain. Namun, terkadang juga bermaksud al-muha, yaitu pengertian isim maf'ul, maknanya yang diwahyukan. Dalam Al-Quran, wahyu diulang sebanyak 78 kali, yaitu dalam bentuk kata benda atau isim sebanyak 6 kali, dan dalam bentuk kata kerja atau fi'il sebanyak 72 kali. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk wahyu. Menurut Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani pada tahun 1988, wahyu Allah terdiri atas bermacam-macam, yakni berupa wahyu yang berisikan percakapan Allah dengan hamba yang dipilihnya. Seperti ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam, sebenar-benarnya berbicara, dan ada pula wahyu itu dalam bentuk ilham berupa ilmu doruri yang dimasukkan ke dalam hati hambanya yang dipilihnya. Dari semua wahyu itu, Al-Quranlah wahyu yang termasyhur daripada wahyu yang lain, dan Al-Quran adalah contoh dari wahyu jali. Nah, dapat dipahami bahwa wahyu itu ada berupa wahyu jali dan ada juga berupa wahyu dalam bentuk ilham, yakni berupa ilmu doruri. Nah, selanjutnya ada epistemologi wahyu. Yang pertama yaitu sumber wahyu. Wahyu, baik berupa Al-Quran maupun hadis, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya, seperti Nabi dan Rasul. Yang kedua yaitu karakteristik wahyu. Wahyu yang berupa Al-Quran maupun hadis memiliki karakteristik yang asli. Pengetahuan mengenai berbagai karakteristik ini dianggap sangat penting dalam kaitannya dengan pemahaman ajaran-ajaran yang dikandungnya. Nah, beberapa karakteristik wahyu antara lain yaitu wahyu baik berupa Al-Quran maupun hadis itu bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahyu merupakan perintah yang berlaku umum atas seluruh umat manusia.
Kemudian wahyu itu berupa nas-nas yang berbahasa Arab dengan gaya ungkap bahasa yang berlaku. Kemudian wahyu itu tidak ada yang bertentangan dengan akal, bahkan ia sejalan dengan prinsip-prinsip akal. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu wahyu merupakan satu kesatuan yang lengkap, tidak terpisah-pisah. Kemudian wahyu itu menegakkan hukum menurut kategori perbuatan manusia, baik berupa perintah maupun larangan. Selanjutnya yaitu wahyu yang berupa Al-Quran dan hadis turun secara berangsur-angsur dalam rentang waktu yang cukup panjang. Selanjutnya yaitu nilai kebenaran wahyu. Nilai kebenaran wahyu bersifat mutlak dan mengikat, juga universal dan lestari. Karena wahyu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Besar, mengatasi segala kebenaran yang ada. Nah, selanjutnya yaitu Islam sebagai agama wahyu. Islam sebagai agama wahyu dapat dilihat melalui wahyu Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, diantaranya pada surat Al-Baqarah ayat 131, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Yang artinya ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Islamlah wahai kau Ibrahim. Ibrahim menjawab, aku telah berislam kepada Tuhan semesta alam. Selanjutnya dalam surat Yunus ayat 72 juga dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajri in ajriya illa 'alallah wa amirtu an akuna minal muslimin. Yang artinya Nabi Nuh berkata, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi seorang dari golongan muslim. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Islam sebagai agama wahyu. Yang pertama, Islam berkembang secara revolusi diwahyukan Tuhan. Kemudian Islam berkembang secara revolusi diwahyukan Tuhan. Kemudian ajaran ketuhanannya monoteisme mutlak atau tauhid. Kemudian memiliki kitab suci berupa wahyu yang bersih dari campur tangan manusia. Kemudian ajaran prinsipnya tetap ajaran tauhid dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu posisi akal terhadap wahyu. Menurut pandangan Muhammad Abduh, pemikiran Muhammad Abduh tidak terlepas dari kondisi dan situasi sejarah umat Islam pada waktu itu, yaitu sekitar tahun 1700 sampai 180 Masehi, di mana umat Islam waktu itu sedang mengalami kemunduran, sikap fatalis yang hanya menyerah kepada nasib tanpa usaha, berkembang di kalangan umat Islam. Jumud dan tidak memfungsikan akal sebagaimana mestinya, sehingga banyak yang menganggap dikala itu bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Nah, menurut Muhammad Abduh, Al-Quran berbicara bukan kepada hati manusia, melainkan kepada akal manusia. Dengan akal, manusia dapat mengetahui kewajiban untuk berterima kasih kepada Allah.
Islam memandang akal mempunyai kedudukan tinggi. Allah menunjukkan perintah-perintah dan larangan-larangannya kepada akal. Selanjutnya menurut pandangan Harun Nasution. Menurut Harun, dalam pandangannya pemakaian akal dalam Islam diperintahkan oleh Al-Quran, seperti yang terdapat dalam ayat-ayat kauniyah yang mendorong manusia untuk meneliti alam sekitarnya dan berkembang ilmu pengetahuan. Dan pemakaian akal yang ada dalam dirinya inilah yang membuat manusia menjadi khilafah di bumi. Karena menurut para ulama Islam adalah agama rasional. Perlu ditegaskan lagi bahwa pemakaian kata-kata rasional, rasionalisme, dan rasionalis dalam Islam harus dilepaskan dari arti kata sebenarnya, yaitu percaya kepada rasio semata-mata dan tidak mengindahkan wahyu sehingga wahyu dibatalkan oleh akal. Dalam pemikiran Islam, menurut Harun, akal tetap tunduk pada teks wahyu. Teks wahyu tetap dianggap mutlak benar. Akal hanya dipakai untuk memahami teks wahyu. Akal hanya memberikan interpretasi terhadap teks wahyu sesuai dengan kecenderungan dan kesanggupan pemberi interpretasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.